Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan masuk ke tema 7 ya, tentang perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi. Di tema 7 ini terbagi atas 4 subtema. Yang pertama, perkembangan teknologi pangan. Pangan itu makanan ya. Perkembangan teknologi sandang, perkembangan teknologi komunikasi, dan perkembangan teknologi transportasi. 4 subtema ini nanti akan dibahas di tema 7 ini ya. Pangan, sandang, komunikasi, dan transportasi. Jadi perkembangan teknologi ini bisa merubah bahan makanan utama seperti kedelai, bahan dasar ya, bahan dasar kedelai, susu itu bisa diubah menjadi lebih enak, menjadi lebih tahan lama dan sebagainya ya. Gitu pula diterapkan di sandang atau pakaian. Misalnya pakaian kalian yang dari kapas ya, awalnya dari tumbuhan kapas, kemudian menjadi benang, dan menjadi kain. Untuk perkembangan teknologi komunikasi, ini contohnya HP, TV, internet, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi transportasi, contohnya seperti motor, mobil, pesawat, ya, seperti itu. Bahkan ke depan mungkin bisa melakukan perjalanan ke luar angkasa, seperti ke bulan misalnya. Subtema 1, ya kita masuk ke subtema 1. Perkembangan teknologi produksi pangan. Ya. Pangan itu makanan ya, berkaitan dengan makanan. Jadi perkembangan teknologi ini nanti bisa berpengaruh tentu pengaruh baik ya pada pangan, pada makanan. Pengaruhnya misalnya makanannya menjadi produk yang berbeda, misalnya susu setelah melalui teknologi akan menjadi yogurt, misalnya kedelai setelah melewati teknologi menjadi tahu, menjadi tempe dan lain sebagainya ya. Atau daging sapi, misalnya daging sapi kalau tidak lewat teknologi akan cepat rusak ya, dagingnya akan cepat membusuk. Oleh karena itu dengan menggunakan teknologi akan bisa tahan lama ya, sampai bertahun-tahun. Misalnya pada yang di kaleng ya, misalnya contoh kornet yang makanan kaleng. Atau juga bisa buah-buahan ya, seperti itu. Sarden juga itu ya, teknologi pangan yang bisa kita makan tahan bertahun-tahun ya, seperti itu. Ya, ini gambar pemandangan, ada gunung, sawah ya. Ini ada sapi, bisa diambil daging susunya, kerbau, domba, ayam, bebek, dan lain sebagainya ya. Ini kelinci, ini merupakan bahan-bahan dasar ya, bahan-bahan utama dasar yang sebelum melewati teknologi. Ada kelapa dan lain sebagainya, tumbuhan juga ya. Ini ada, mungkin ini sentra pusat produksi ya. Ada tempe, kedelai, susu kedelai, yogurt itu dari susu ya, yogurt. Permen susu. Nah, dari awalnya susu menjadi permen. Itu karena teknologi ya. Kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Bernyanyi. Ini ada gambar teknologi, pemanfaatan teknologi di bidang apa? Di bidang pangan. Contohnya ibu membawa roti. Ya. Selanjutnya kita membaca tentang ini ya. Selanjutnya kita pahami tentang ini, teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan.
Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Ya. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan cukup bagi kita. Kan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Ini tak garis ya, penting ini. Tidak dapat bertahan lama. Makanan itu cepat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak membusuk. Nah, harus diolah agar tidak cepat membusuk biar bisa awet bertahun-tahun. Caranya gimana? Caranya dengan teknologi, ya. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Nah, menghasilkan makanan baru. Contohnya kedelai jadi makanan baru tempe. Susu jadi yogurt, jadi keju. Seperti itu ya. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Ya. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat diubah menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, jawablah pertanyaan dari teks teknologi pangan. Apa arti pangan? Sudah ada ya di sini. Pangan artinya makanan, ya. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak, ya, tidak. Ini ya, teknologi pangan. Nah, cepat busuk. Ini ya, makanan cepat busuk. Makanan harus dibuang, berarti tidak tahan lama. Ada semua di bacaan ya. Kalian harus teliti. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Apa caranya? Dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, seperti itu. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Sudah ada di atas ya ini. Cari di atas ada. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Berarti tahu, tempe, dan kecap. Apa manfaat teknologi pangan? Manfaatnya juga ada di sini. Semuanya ada, ya. Manfaatnya dapat menghasilkan makanan baru. 1. Tidak cepat membusuk. 2. Lagi. Agar tahan lama. 3. Lagi. Nah, seperti itu ya. Udah semua. Selanjutnya, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teknologi pangan. Apa teh? 5 hal ya. Teknologi pangan ternyata membuat makanan bisa tahan lama, tidak cepat membusuk. Teknologi pangan ternyata bisa membuat makanan baru ya, sepertinya yogurt, nah, dan sebagainya ya. Ini cara membuat tahu ya, membuat tahu dari kedelai ya. Ini bisa kalian coba cari di YouTube ya, ditulis saja cara membuat tahu atau cara membuat tempe, ada semua ya, itu lebih jelas ya. Kalau tak jelaskan di sini nanti waktunya habis lama ya. Sekarang ke matematika. Kita membahas tentang luas permukaan suatu bidang ya, luas. Ingat, ada luas, ada keliling. Ya, ada luas, ada keliling. Itu beda ya. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu satuan yang tidak resmi ya. Tidak bisa
sama seluruh dunia, tidak bisa sama kalau menggunakan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu seluruh dunia sama. Misalnya sentimeter, kita beli tali 1 meter di negara Amerika. Yang datang mesti 1 meter sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya pipa, beli pipa untuk kolam misalnya. Pipanya beli 1 meter di negara Amerika misalnya ya. Beli pipa yang datang juga 1 meter ya. Itu kalau baku. Kalau tidak baku misalnya membeli pipa yang panjangnya 3 langkah. Kan tidak baku ya, 3 langkah nelpon ke Amerika ya, pakai teknologi komunikasi ya. Beli pipa yang panjangnya 3 langkah, yang datang ternyata lebih panjang ya. Jadi tidak pas dipasang di kolam misalnya. Itu tidak baku ya. Kembali lagi ini ya. Kain A dan kain B, satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, maka terlihat seperti gambar ini. Ya. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Ya. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Ya, satuan persegi. Banyak tahu yang menutup permukaan A adalah 8. 8 ya yang A ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Luas. Ya 16 ya. 8 dan maka luas A adalah satuan persegi. Luas kain B adalah 8 satuan persegi. Luas kain B adalah 16 satuan persegi. Ya, kita berlatih ya. Amati gambar berikut. Hitunglah luas setiap gambar. A. Tinggal dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang paling kecil ini. Bidang C ya. Luas paling besar adalah bidang paling besar yang paling banyak. B. Bidang ini dan ini pada gambar memiliki luas yang sama, nilainya sama. 7 dan 7. Bidang A dan bidang D. Nah, seperti itu ya. Seperti itu pembelajaran pertama. Nanti kita lanjut ke pembelajaran kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.